baru. Jadi di sini kita akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Saya Zahra Tusita Malica, absen 35. Saya Sabina Zahra Ramadhani, absen 29 dari kelas 10. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam dikenal juga sebagai Kesultanan Aceh, merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1514 Masehi, memiliki kekuasaan dan kekuatan yang besar sehingga disegani oleh beberapa kerajaan tetangga. Kerajaan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya seperti Kerajaan Indah-Purba, Kerajaan Indah-Purwa, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura. Memasuki tahun 1537 Masehi sampai 1571 Masehi, Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan yang bernama Sultan Al-Qahar. Ia salah satu contoh penting dalam perkembangan Kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya, letak geografis. Di abad 15, Kerajaan Aceh didirikan oleh Mujafar Shah. Terletak di Pulau Sumatera bagian utara, dekat dengan jalur perdagangan dan perlayaran internasional. Wilayahnya terbentang dari daerah Delhi sampai Semenanjung Malaka. Sumber sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, Kitab Bustanus Salatin ditulis oleh Nuruddin Ar-Ramiri pada tahun 1637 Masehi. Yang kedua, Genta Perunggu Cakradonya, hadiah Kaisar Cina untuk Sultan Aceh. Yang ketiga, Gunungan, yaitu bekas Taman Gairah Kesultanan Aceh di Banda Aceh. Yang keempat, makam Sultan-Sultan Aceh di Banda Aceh. Dan yang terakhir, Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Faktor pendukung pertumbuhan Kerajaan Aceh. Yang pertama, dipengaruhi oleh letak ibu kota. Letak ibu kota Aceh sangat strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan menuju ke Malaka, Cina atau ke Jawa. Yang kedua, Pelabuhan Aceh. Pelabuhan Aceh atau Olele memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. Yang ketiga, daerah Aceh. Daerah Aceh kaya akan tanaman lada yang merupakan dagangan ekspor terpenting di sana. Yang terakhir adalah jatuhnya Malaka. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan perdagangan Islam banyak yang singgah ke Aceh. Apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, Sultan Ali Mughayat Shah memerintah mulai tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Yang kedua, Sultan Salahuddin memerintah mulai tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar mulai memerintah pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Yang keempat, Sultan Iskandar Muda mulai memerintah Kerajaan Aceh mulai tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Dan yang terakhir, Sultan Iskandar Tai yang mulai memerintah Kerajaan Aceh mulai tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Biografi raja-raja yang memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, Sultan Ali Mughayat. Ia memerintah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di daerah Daya dan Pasai. Bahkan melakukan serangan terhadap kedudukan bangsa Portugis di Malaka dan juga menyerang Kerajaan Arum. Yang kedua, Sultan Salahuddin. Setelah Sultan Ali Mughayat wafat, pemerintahan beralih kepada putranya yang bergelar Sultan Salahuddin. Ia memerintah pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Selama menduduki tahta kerajaan, ia tidak memperdulikan pemerintahan kerajaannya. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Selanjutnya, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Ia memerintah Aceh dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemerintahan Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan wilayah kekuasaan seperti melakukan serangan terhadap Kerajaan Malaka meskipun gagal. Yang selanjutnya, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa.
atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transit yang dapat menghubungkan dengan pedagang Islam di dunia barat. Yang terakhir, Sultan Iskandar Tani. Ia memerintah Aceh pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Dalam menjalankan pemerintahan, ia melanjutkan tradisi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Pada pemerintahannya muncul seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Ialah yang menulis buku sejarah Aceh berjudul Bustanul Salatin. Kehidupan pada masa Kerajaan Aceh. Yang pertama, kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial di Aceh muncul dua golongan yang saling berebut kekuasaan, yaitu golongan Teuku dan golongan Tengku. Golongan Teuku adalah kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil, sedangkan golongan Tengku adalah kaum ulama yang memerankan peran penting dalam bidang keagamaan. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Dalam kejayaannya, perekonomian Kerajaan Aceh berkembang pesat. Daerahnya yang subur banyak menghasilkan tanaman lada. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan ditambahnya badan ekspor penting timah dan lada. Masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda mulai tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Pada tahun 1586, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Walaupun Aceh telah berhasil mengepung Malaka dari segala penjuru, namun penyerangan ini gagal dikarenakan adanya persekongkolan antara Portugis dengan Kesultanan Pahang. Tindakan Iskandar Muda untuk memperkuat kedudukan Kesultanan Aceh. Yang pertama, merebut sejumlah pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera, pesisir Semenanjung Malaya. Yang kedua, menyerang kedudukan Portugis di Malaya dan kapal-kapalnya yang melalui Selat Malaka pada tahun 1641. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan Inggris dan Belanda untuk memperlemah pengaruh Portugis. Masa kemunduran Kerajaan Aceh. Kemunduran Kerajaan Aceh bermula sejak pengangkatan Sultan Iskandar Tani pada tahun 1641 Masehi. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Deli, serta Bengkulu dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Selanjutnya, faktor kemunduran Kerajaan Aceh. Yang pertama, kekalahan Aceh dalam perang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629 Masehi. Yang kedua, tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda tidak secakap pendahulunya. Yang ketiga, permusuhan di antara kaum ulama yang menganut ajaran Syamsuddin As-Sumatrani dan penganut ajaran Nuruddin Ar-Raniri. Yang keempat, daerah-daerah jauh dari pemerintahan pusat seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, dan Siak melepaskan diri dari Aceh. Yang terakhir, pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh, sehingga perekonomian di Aceh menjadi lemah. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.